Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, sebelum kita mulai, marilah bersama bersyalawat kepada baginda Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe channel Elva Story agar kisah perjuangan seperti ini. Inilah kisah indah, gadis dari Semarang, yang memilih berlayar dengan harap dan tawakal kepada Allah. Fajar di Semarang merekah pelan, menyapu atap seng rumah kecil di gang yang tenang. Di dapur yang bersih, Indah menanak nasi sambil mengamati ayahnya yang terbatuk pelan. Sejak ibunya meninggalkan rumah, Indah belajar menjadi sandaran. Ia lulus dari sekolah menengah kejuruan jurusan perkantoran, menyimpan rapih rapor dan sertifikat pelatihan yang ia dapat dari lembaga kecil di kota. Di tembok kamar ada peta dunia yang dipaku sederhana. Garis tipis stabilo menghubungkan Semarang dengan kota yang namanya sering ia dengar dari berita tentang gurun, langit biru, dan lautan gedung kaca. Siang itu, seorang tamu datang. Lelaki berusia setengah baya, teman ayahnya, duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Ia bercerita tentang sebuah perusahaan di tanah Arab yang sedang mencari kepala karyawan. Pekerjaannya menuntut ketelitian administrasi, ketegasan, dan kemampuan merangkul tim. Indah duduk menunduk, menyimak setiap detail. Kata kepala karyawan terdengar terlalu tinggi, namun ia ingat semua malam lembur menyusun data, menata arsip di toko pakaian tempat ia bekerja paruh waktu. Ia tahu ia tidak sempurna, tetapi ia juga tahu kemauan belajar yang selalu menyalakan dirinya. Malamnya, Indah membuka buku catatan tabungan. Rupiah yang ditulis rapi dengan pulpen biru. Uang hasil menjaga kasir, menjadi admin media sosial butik kecil, dan mengajar les mengetik untuk anak tetangga. Tidak banyak, tetapi cukup untuk tiket, paspor, dan biaya awal. Di samping ranjang, ayahnya memanggil pelan. Suaranya serak, tetapi matanya bening. Pergilah jika hatimu yakin, nak. Ayah tidak punya harta, hanya doa. Semoga Allah menjaga langkahmu. Indah memeluk ayahnya, merasakan tulang bahu yang menua, lalu menatap peta di tembok dengan dada berdebar. Ia tidak ingin meninggalkan ayah sendirian, namun ia juga ingin membawa pulang kabar baik yang bisa menyembuhkan lelah. Di ujung malam, ia sujud lama, mengadukan takut dan harap. Ia mohon kepada Allah agar perjalanannya menjadi jalan kebaikan, bukan pelarian dari luka. Hari keberangkatan tiba. Bandara menjadi lautan langkah dan pengumuman. Indah menggenggam paspor seperti menggenggam mimpi. Di pesawat, ia tidak banyak bicara. Ia menatap awan yang berlapis seperti kapas, hati menyiapkan diri pada ruang yang sama sekali baru. Ia mengulang dalam hati, disiplin, sopan, belajar cepat, dan jujur. Jika semua itu dipegang, insya Allah ia akan selamat. Ketika pesawat mendarat, udara kering menyambut dengan aroma padang pasir yang samar. Bandara besar dengan lampu putih terang terasa seperti panggung tanpa naskah. Di gerbang kedatangan, Indah melihat sosok pria muda dengan setelan sederhana namun berkelas. Senyumnya tipis, tatapannya tegas. Ia memperkenalkan diri, Nizar, pemilik perusahaan yang memanggilnya ke negeri ini. Perjalanan dalam mobil berlangsung tenang. Jalan raya mulus membelah gurun yang keemasan. Nizar bertanya tentang Indah, bukan sekadar formalitas. Ia menanyakan bagaimana Indah menata arsip, bagaimana ia menyelesaikan konflik kecil di tempat kerja lama, dan bagaimana ia membuat tim yang berbeda pendapat tetap berjalan. Indah menjawab jujur. Ia tidak memoles kisahnya, ia hanya menceritakan apa yang ia lakukan ketika masalah datang. Ia berkata bahwa baginya, karyawan bukan sekadar angka dan grafik, melainkan manusia yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Ia menutup jawabannya dengan satu kalimat yang ia ucap pelan. Saya datang untuk belajar, bukan untuk dilayani. Nizar menoleh sejenak, seakan menandai kalimat itu di kepalanya. Lalu ia kembali menatap jalan. Di kaca jendela, bayangan kota muncul seperti mimpi. Gedung tinggi, halaman kantor yang luas, dan lobi yang mengilat. Kantor itu beraroma kopi baru diseduh. Indah disambut oleh seorang sekretaris senior bernama Mariam, wajahnya lembut dan rapi. Mariam menuntun Indah berkeliling, memperkenalkan departemen satu persatu. Di ruang administrasi, Indah menangkap tatapan yang tidak ramah. Sekelompok karyawan berbisik, matanya menakar, bibirnya menipis. Salah satu dari mereka,
seorang perempuan bernama Rasha, menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Tatapan mereka seperti angin gurun yang panas, menyentuh kulit lalu menumpuk jadi rasa perih yang sulit dijelaskan. Indah menundukkan wajah, memilih tidak menanggapi. Ia ingat pesan ayah, jangan bertengkar di tempat orang mencari nafkah. Ia memulai hari pertamanya seperti karyawan biasa. Ia duduk di kursi paling dekat jendela, menyalakan komputer, menata file, memeriksa format berkas, dan mencatat perbedaan standar yang berlaku di perusahaan itu. Ia menemukan banyak hal yang bisa dibenahi. Penamaan folder yang tidak konsisten, surat jalan yang tidak terarsip dengan tanggal jelas, dan jadwal lembur yang tidak tercatat rapi. Indah membuat daftar perbaikan, menulis dengan bahasa yang sederhana agar semua orang mudah mengerti. Sore hari, Nizar mendatanginya. Ia menaruh map tebal di meja. Di dalamnya ada uraian sebuah proyek yang akan segera berjalan. Proyek ini menyangkut penggabungan dua unit kerja yang selama ini tidak akur, sehingga butuh kepala karyawan yang sanggup menjadi jembatan. Nizar tidak langsung menunjuk Indah. Ia hanya berkata, pelajari dengan teliti, lalu beri aku rencana minggu depan. Suaranya datar, namun Indah menangkap ada ukuran kepercayaan yang ditaruh di ujung kalimat. Di lift menuju lobi, Maria menepuk ringan pundak Indah. Ia berbisik pelan, tetaplah jadi diri sendiri. Di tempat ini, kerja baik akan terdengar, begitu pula keburukan. Indah mengangguk, memeluk nasihat itu seperti payung kecil di tengah terik. Malam pertama di kota itu, Indah berjalan di trotoar yang bersih. Lampu jalan memantulkan warna keemasan di ubin. Ia mengangkat telepon, mengabari ayahnya bahwa ia selamat. Suara ayahnya bergetar, bukan karena sakit, melainkan karena bangga yang ia tahan. Indah menatap langit, bintang seakan lebih dekat. Ia mengulang doa, memohon kepada Allah agar ia dikuatkan, dan agar setiap langkahnya membawa pulang kabar baik. Esoknya, ritme kantor memadat. Indah mulai memetakan masalah. Ia mendatangi satu persatu kepala unit, mendengarkan keluhan, lalu mencatat titik temu. Rasha dan kelompoknya kerap memotong pembicaraan, menyindir halus, mempertanyakan pengalaman Indah. Indah membalas dengan senyum dan data. Ia membawa catatan akurat, menunjukkan alur yang lebih efisien, dan menutup setiap rapat dengan jadwal tindak lanjut yang jelas. Mariam diam-diam tersenyum di sudut ruangan. Nizar beberapa kali melintas, sesekali berhenti, menyimak dari jauh. Suatu siang, Indah duduk di ruang arsip. Ia membuka lembar demi lembar dokumen lama, menemukan faktur yang tidak tercatat, dan berkas yang hampir hilang tertindih map kosong. Ia mengembus napas panjang, lalu merangkai sistem sederhana. Semua dimulai dari penamaan yang seragam, tanggal yang ditulis jelas, dan kewajiban menyerahkan laporan harian singkat. Tidak mewah, tetapi tegas. Rasha menggeleng, menyebut semua itu lambat. Indah menjawab pelan, pelan yang konsisten lebih cepat daripada cepat yang berantakan. Waktu berjalan, dan Indah makin memahami denyut kantor. Di koridor kaca lantai 2, ia pernah melihat sekilas sosok perempuan parubaya dengan abaya anggun. Tatapannya tajam, seolah menyayat sunyi. Mariam berbisik bahwa itu adalah Ibu Nizar. Beliau jarang datang, tetapi jika datang, semua orang memperhatikan langkahnya. Indah menunduk hormat dari jauh, tidak berani lebih. Sore itu, sebelum pulang, Nizar memanggil Indah ke ruangannya. Jendela besar menampilkan langit yang memerah. Di meja, map tebal yang sama telah terbuka. Nizar menunjuk beberapa halaman. Ia meminta Indah memimpin pertemuan pengantar untuk dua unit yang akan digabung. Nada suaranya tetap tenang, namun sorot matanya memastikan bahwa keputusan ini bukan basa-basi. Indah mengiyakan. Ia tahu rapat itu akan menjadi pintu pertama yang benar-benar menguji dirinya. Ketika ia melangkah keluar dari ruangan, langkah sekelompok orang tertahan di ujung lorong. Bisik-bisik terdengar, seperti riak kecil yang menyentuh batu tajam. Indah tidak berhenti. Ia menuruni tangga, menyimpan semua keraguan di saku hati, dan menaruh harapnya pada kerja yang bersih. Di lobi, bayangan malam menjulur panjang, seolah membentangkan layar lebar tempat takdirnya akan diproyeksikan. Di kamar sewa sederhana, Indah duduk di tepi ranjang. Ia membuka map, menata agenda rapat, menulis kalimat pembuka dan penutup.
Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Lalu ia berbisik lirih, "Ya Allah, cukupkan aku dengan ridho Mu, kuatkan langkahku, dan jaga ayahku di rumah. Besok, pintu pertama itu akan terbuka." Malam merapat, lampu kota berkelip, dan di tempat lain seseorang menajamkan rencana yang berlawanan dengan rencana Indah. Angin padang pasir berhembus pelan, membawa kabar yang belum terucap. Indah tidak gentar. Ia tahu, kerja yang jujur akan selalu menemukan jalannya. Dalam diam, takdir pun mulai menyusun klimaksnya. Pagi itu kantor terasa berbeda. Udara lebih tegang, langkah para karyawan terdengar lebih cepat, seolah ada sesuatu yang harus mereka jaga rapat-rapat. Indah yang baru saja tiba merasakan tatapan mata yang tidak biasa. Ia tetap menunduk sopan, lalu berjalan menuju meja kerjanya. Di tangannya, map rapat yang semalam ia siapkan dengan detail. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Seorang wanita anggun dengan abaya hitam panjang dan syal sutra, menutupi kepala melangkah masuk. Wajahnya tegas, matanya tajam, dan setiap orang yang melihatnya otomatis memberi salam penuh hormat. Dialah Ibunda Nizar. Suasana seketika hening, bahkan bisik-bisik pun lenyap. Indah berdiri, menyambut dengan senyum kecil dan salam sopan. Namun tatapan Ibunda Nizar hanya singgah sebentar, dingin dan penuh perhitungan. Seakan tanpa kata, beliau sudah memberi penilaian. Indah menunduk, menerima rasa berat itu tanpa membalas. Hari itu rapat besar dimulai. 2 unit yang akan digabung duduk berhadapan dengan wajah kaku. Indah mengambil alih, membuka pertemuan dengan kalimat tenang. Ia menjelaskan garis besar rencana kerja, membagikan lembar agenda, dan menyebutkan keuntungan jangka panjang dari penggabungan itu. Suaranya jelas, penuh keyakinan meski di dadanya ada gemuruh. Awalnya, rapat berlangsung penuh debat. Kedua pihak saling menyalahkan, mempertanyakan siapa yang akan lebih dominan setelah penggabungan. Rasha, yang sejak awal tidak menyukai Indah, ikut menyulut dengan komentar tajam. Apakah seorang pendatang baru seperti dia pantas memimpin rapat sebesar ini? Ucapnya dengan nada sinis. Indah menatapnya tenang. Ia tidak membalas dengan marah. Ia justru membuka berkas, menampilkan data yang ia rangkum semalam. Angka-angka jelas terpampang, grafik efisiensi, dan perbandingan kinerja sebelum serta setelah digabung. Semua orang terdiam, termasuk Rasha. Indah menutup penjelasannya dengan suara mantap. Kita tidak bicara siapa yang menang, tetapi bagaimana perusahaan ini bertahan. Kalau kita tidak bersatu, proyek besar di depan akan gagal. Dan kegagalan itu akan menelan semua orang di ruangan ini. Hening panjang menyusul. Perlahan, kepala unit dari salah satu divisi mengangguk. "Baiklah, aku akan coba jalankan sesuai rencanamu." Kepala unit lain pun ikut mengangguk, meski masih berat. Rapat itu akhirnya berjalan lebih tenang, meski aura persaingan belum hilang sepenuhnya. Di sudut ruangan, Ibunda Nizar yang sejak awal duduk diam, memperhatikan semua detail. Pandangannya tajam menelusuri setiap gerak Indah. Sesekali wajahnya mengeras, seakan menahan komentar. Namun ketika rapat berakhir dengan tanda tangan persetujuan, ia berdiri lebih dulu dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Sepeninggal Ibunda Nizar, suasana kantor kembali ramai. Beberapa karyawan mulai membicarakan kemampuan Indah. Ada yang memuji, ada pula yang semakin iri. Indah sendiri hanya kembali ke mejanya, merapikan berkas, dan menulis catatan kecil tentang apa yang harus diperbaiki untuk rapat berikutnya. Sore itu, Nizar memanggil Indah ke ruangannya. Ia berdiri di depan jendela besar, menatap jauh ke kota. "Kau berhasil," katanya singkat. Indah hanya tersenyum, menunduk. "Terima kasih sudah memberi kesempatan," jawabnya pelan. Namun Nizar tidak langsung melepaskannya pergi. Ia menatap Indah lebih lama, matanya seolah mencari sesuatu. "Ibu, tidak mudah diyakinkan. Tapi aku melihat cara kau bekerja hari ini. Kau menata, kau sabar, dan kau tidak membalas sindiran dengan emosi. Itu sesuatu yang jarang kutemui di sini." Indah terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk lebih dalam, merasa wajahnya memanas. Malamnya, di rumah keluarga Nizar, Ibunda Nizar berbicara kepada putranya.
Suaranya dingin dan tegas. Aku tidak suka gadis itu. Dia orang luar. Apa kau mau mempercayakan perusahaan dan hidupmu pada orang yang baru datang kemarin? Nizar mendengarkan dalam diam. Namun di hatinya, ia sudah mengambil sikap. Ibu, katanya mantap, jika Indah bisa membuktikan bahwa ia mampu menyelesaikan proyek besar ini tanpa celah, aku tidak hanya akan mempertahankan dia sebagai kepala karyawan. Aku akan menikahinya. Ruangan itu hening. Ibunda Nizar menatap tajam, seakan ingin memastikan apakah putranya serius. Nizar tidak mundur. Ia berdiri tegak, penuh keyakinan. Di luar rumah besar itu, angin malam berhembus. Di sudut kamar kecilnya, Indah berdoa sebelum tidur, tanpa tahu bahwa hidupnya baru saja diletakkan dalam sebuah taruhan besar, antara diterima sepenuh hati atau ditolak selamanya. Keesokan paginya, kantor kembali sibuk dengan tumpukan dokumen. Indah tiba lebih awal dari siapapun. Ia duduk di mejanya, membuka map proyek besar yang harus ia jalankan. Proyek itu bukan sekadar menggabungkan dua unit kerja, tetapi juga menyangkut kepercayaan klien luar negeri. Jika gagal, reputasi perusahaan bisa hancur. Indah menarik napas panjang. Ia menulis jadwal kerja, membagi tugas secara adil, dan menyiapkan laporan harian. Di kepalanya, suara ayahnya terus terngiang. Kerja itu jangan setengah hati, nak. Jika kau jujur dan sungguh-sungguh, Allah akan menolong. Namun di sisi lain, bisik-bisik karyawan yang iri semakin nyaring. Rasya dan kelompoknya mulai menyebarkan kabar bahwa Indah hanyalah gadis titipan Nizar. Dia tidak lebih dari mainan bos muda, kata mereka lirih, tapi cukup keras untuk Indah dengar saat melewati lorong. Indah hanya menunduk, menahan hatinya agar tidak goyah. Hari itu ibunda Nizar kembali datang. Wajahnya tetap dingin, namun kali ini ia tidak hanya duduk. Ia berkeliling kantor, menatap pekerjaan Indah dari dekat. Saat melihat meja kerja Indah yang penuh catatan dan laporan rapi, ia mengangkat alisnya, seakan tidak percaya seorang gadis asing bisa begitu teratur. "Kenapa kau memilih sistem ini?" tanya ibunda Nizar tiba-tiba, suaranya tajam. Indah berdiri, menundukkan kepala hormat sebelum menjawab. "Karena data yang jelas akan menyelamatkan kita dari perselisihan. Dengan bukti tertulis, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua bisa dipertanggungjawabkan." Ibunda Nizar tidak menanggapi. Ia hanya berjalan pergi, meninggalkan udara tegang. Tetapi di matanya ada sesuatu yang mulai berubah, rasa penasaran. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Indah harus menghadapi rapat demi rapat, menengahi perdebatan karyawan, dan memastikan semua laporan masuk tepat waktu. Ada kalanya ia merasa lelah, tetapi setiap malam ia berdoa, memohon kepada Allah agar dikuatkan. Di sisi lain, Nizar diam-diam memperhatikan. Ia melihat bagaimana Indah menenangkan suasana rapat dengan suara lembut, bagaimana ia rela pulang paling akhir hanya untuk memastikan berkas tidak tercecer, dan bagaimana ia tetap ramah meski sering disindir. Dalam hati kecilnya, perasaan yang dulu hanya simpati kini mulai tumbuh menjadi kekaguman. Sampai pada suatu malam, Nizar dipanggil ke rumah ibunya. Sang ibu duduk di ruang tamu yang megah, menatap putranya dengan sorot tajam. "Aku sudah lihat sendiri cara dia bekerja," katanya dingin, "tapi aku masih tidak yakin. Apa kau benar-benar serius dengan ucapanku tempo hari?" Nizar menatap ibunya dalam. "Ya, Bu. Jika Indah berhasil menuntaskan proyek besar ini dengan hasil yang memuaskan, aku akan menikahinya. Itu bukan main-main." Ibunya terdiam, menahan perasaan yang bercampur aduk. Bagian dari dirinya masih menolak, tapi bagian lain mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia tolak. Indah bukan sekadar gadis biasa. Malam itu, di kamarnya yang sederhana, Indah menatap map tebal di atas meja. Ia tahu proyek ini akan menentukan masa depannya, bukan hanya di perusahaan, tapi juga hidupnya secara keseluruhan. Ia berbisik lirih dalam doa. "Ya Allah, jika jalan ini memang kau takdirkan untukku, mudahkanlah. Jika tidak, kuatkan hatiku menerima apapun yang terjadi." Di luar jendela, bulan menggantung penuh, seakan menjadi saksi. Besok, roda takdir akan berputar lebih kencang. Indah tidak tahu bahwa ia kini bukan hanya berjuang untuk pekerjaannya, tetapi juga untuk hatinya,
untuk cinta yang mulai tumbuh, dan untuk masa depan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu kantor terasa seperti medan perang. Proyek besar yang digenggam Indah mulai memasuki tahap pelaksanaan. Semua mata memandangnya, menunggu apakah gadis dari Semarang itu akan jatuh atau justru berdiri tegak. Pagi-pagi sekali, Indah sudah ada di ruang rapat, menyiapkan berkas, mengecek ulang jadwal, bahkan menyusun daftar karyawan yang bertugas. Ia menempelkan papan besar berisi timeline proyek di dinding, menandai setiap tahap dengan warna berbeda agar jelas terbaca. Namun, masalah datang lebih cepat dari dugaan. Beberapa karyawan yang sejak awal tidak suka padanya sengaja melambatkan pekerjaan. Ada yang pura-pura lupa membawa dokumen, ada yang mengulur waktu rapat, bahkan ada yang mencoba menyembunyikan berkas penting. Indah sadar ini bukan sekadar kelalaian, tapi upaya menjatuhkannya. Siang itu, Rasya masuk ruangannya dengan senyum tipis. Sepertinya terlalu berat bagimu, Indah. Mungkin kau harus menyerah sebelum semua orang ikut celaka. Kata-katanya tajam, penuh sindiran. Indah menutup mapnya pelan, lalu menatap Rasya dengan tenang. Jika ada masalah dengan caraku memimpin, mari bicarakan di forum resmi. Kita semua di sini bekerja, bukan berperang. Aku tidak takut pada sulitnya tugas, yang kutakutkan hanya jika kita mengkhianati tanggung jawab. Rasya terdiam sejenak, wajahnya memerah. Ia berbalik pergi tanpa menjawab. Malamnya, Indah masih berada di kantor, menata ulang semua laporan yang tercecer. Nizar masuk tanpa mengetuk, membawa 2 cangkir teh hangat. Kau belum pulang? Tanyanya. Indah tersenyum letih. Masih banyak yang harus dibereskan. Aku tidak ingin ada celah. Nizar meletakkan teh di mejanya. Tatapannya lembut, berbeda dengan sikap dingin yang biasa ia tunjukkan di depan karyawan lain. Aku tahu banyak yang ingin menjatuhkanmu. Tapi aku percaya pada kerja kerasmu. Lanjutkan, jangan goyah. Indah terdiam, hatinya bergetar. Kata-kata itu menjadi energi baru baginya. Ia menatap Nizar, lalu menunduk. Terima kasih, Tuan Nizar. Saya akan berusaha sekuat yang saya bisa. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Setiap kali Indah berhasil menutup satu masalah, masalah lain muncul. Tapi Indah tidak pernah menyerah. Ia belajar mendengarkan setiap keluhan, mencari solusi, dan menegakkan aturan dengan adil. Perlahan, sebagian karyawan yang awalnya ragu mulai menghormatinya. Mereka melihat kesungguhannya, bukan hanya kata-kata. Di balik semua itu, Ibunda Nizar terus mengawasi. Ia datang diam-diam, memantau dari jauh, melihat bagaimana Indah menghadapi tekanan. Semakin hari, kebenciannya perlahan berubah menjadi keheranan, bahkan kekaguman kecil yang tidak ingin ia akui. Hingga tibalah hari pengumuman. Proyek besar itu dinilai oleh Dewan Perusahaan dan klien utama. Semua orang berkumpul di ruang konferensi yang megah. Indah berdiri di depan layar, menjelaskan hasil kerja timnya dengan suara tenang, penuh keyakinan. Grafik menunjukkan peningkatan kinerja, laporan keuangan bersih tanpa celah, dan target selesai lebih cepat dari jadwal. Tepuk tangan pun pecah. Dewan Perusahaan menyatakan proyek berhasil dengan hasil memuaskan. Beberapa bahkan menyebut ini salah satu pencapaian terbaik perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Indah menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Semua kerja keras, doa, dan kesabarannya akhirnya terbayar. Namun di sudut ruangan, Rasya dan kelompoknya hanya bisa menatap dengan wajah penuh kekalahan. Mereka tidak menyangka gadis yang mereka remehkan bisa membawa perusahaan melewati ujian sebesar itu. Di rumah malam itu, Nizar menemui ibunya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Bu, janji sudah ditepati. Indah berhasil, dan aku tetap pada ucapanku, aku akan menikahinya." Ibunda Nizar terdiam lama. Hatinya bergejolak, namun ia tahu, tidak ada lagi alasan untuk menolak. Perlahan, senyum kecil muncul di bibirnya. "Jika itu yang kau pilih, maka aku akan merestui." Di saat yang sama, di kamar kecilnya, Indah sujud syukur. Ia tidak tahu bahwa takdir besar sudah menunggunya esok hari. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari belum tinggi,
Namun langkah Indah sudah digiring ke arah rumah besar keluarga Nizar. Hatinya berdebar, belum tahu alasan mengapa ia dipanggil. Sepanjang perjalanan dalam mobil, Nizar hanya diam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang serius. Saat tiba, pintu rumah besar itu terbuka. Aroma gaharu memenuhi ruangan, lantai marmer berkilau, dan tirai panjang menjuntai anggun. Indah melangkah pelan, menunduk sopan ketika melihat Ibunda Nizar duduk di ruang tamu dengan penuh wibawa. Suasana hening, hanya denting jam dinding yang terdengar. Lalu Ibunda Nizar berbicara, suaranya tegas namun lebih lembut dari sebelumnya. Indah, aku sudah melihat caramu bekerja. Aku melihat kesabaranmu, ketekunanmu, dan keteguhan hatimu. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku tahu kau berbeda dari apa yang kukira. Indah menunduk, tangan kecilnya meremas ujung jilbab. Ia tidak berani menatap langsung. Sang ibu melanjutkan, maka hari ini, aku akan memenuhi ucapanku. Aku akan menikahkanmu dengan putraku, Nizar. Kata-kata itu membuat jantung Indah berdegup kencang. Dadanya sesak antara bahagia dan cemas. Ia memang mulai menyukai Nizar, tapi bayangan wajah ayahnya yang sakit-sakitan di Semarang terus menghantui. Bagaimana mungkin ia bahagia sementara ayahnya sendirian? Indah memberanikan diri angkat bicara, suaranya lirih. Maaf, Bu, saya bahagia mendengar keputusan ini, tapi saya tidak bisa melupakan ayah saya di kampung. Beliau sakit-sakitan, dan saya tidak sanggup meninggalkannya sendirian. Ruangan itu hening sejenak. Ibunda Nizar menatap tajam, namun perlahan sorot matanya melembut. Lalu ia berkata, kalau begitu, bawalah ayahmu ke sini. Hidup kalian tidak boleh terpisah. Aku ingin kau menikah dengan anakku tanpa ada beban hati. Air mata Indah menetes. Kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. Ia menunduk dalam-dalam, sujud syukur dalam hati. Jawaban itu adalah hadiah terbesar yang ia dengar sejak berangkat meninggalkan Semarang. Nizar yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Indah, aku ingin kau bahagia tanpa harus meninggalkan ayahmu. Aku akan ikut menjemput beliau ke Indonesia. Kita lakukan bersama-sama. Indah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati kecilnya, ia tahu, rasa yang dulu samar kini tumbuh jelas. Ia mencintai pria itu, bukan karena harta atau jabatannya, tetapi karena ketulusan yang ia lihat di balik ketegasannya. Beberapa hari kemudian, Indah pulang ke Semarang. Rumah sederhana itu menyambutnya dengan aroma kayu basah setelah hujan. Ayahnya duduk di kursi bambu, matanya terbelalak ketika mendengar kabar bahwa putrinya akan dinikahkan dengan Nizar. Benarkah, Nak? Tanyanya dengan suara serak. Indah mengangguk, memegang tangan ayahnya. Iya, Yah, tapi aku tidak akan melangkah tanpa restumu. Sang ayah terdiam lama, lalu meneteskan air mata. Pergilah, Nak. Allah telah memberi jalan untukmu. Aku merestui dengan sepenuh hati. Indah memeluk ayahnya erat-erat, merasakan betapa rapuh tubuh itu namun begitu kuat dalam doa. Dalam hatinya, ia tahu inilah jawaban dari setiap sujud panjang yang ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Indah kembali ke Arab bersama ayahnya. Rumah besar keluarga Nizar kini tidak lagi terasa asing. Persiapan pernikahan pun dimulai. Namun di balik semua kebahagiaan itu, bayangan iri hati masih berputar di kantor. Rasya dan kelompoknya, yang kalah telak, mulai merencanakan langkah terakhir. Mereka tidak tahu bahwa rahasia besar tentang korupsi yang mereka lakukan pelan-pelan mulai terkuak. Dan kebenaran itu akan menjadi ujian terakhir bagi Indah dan Nizar. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Kota Arab yang biasanya panas terasa sejuk pagi itu, seakan ikut memberi restu. Di halaman rumah besar keluarga Nizar, para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Lampu kristal bergantung di langit-langit aula, bunga putih menghiasi setiap sudut, dan aroma gaharu memenuhi udara. Indah duduk di ruang persiapan. Gaun pengantin sederhana namun anggun melekat di tubuhnya, jilbab putih menjuntai, wajahnya dipoles tipis tanpa berlebihan. Ia menatap cermin, lalu menghela napas panjang. Hatinya bergetar, bukan hanya karena akan menikah, tetapi karena perjalanan hidupnya yang penuh liku akhirnya mengantarnya pada hari ini.
Ayahnya duduk di kursi roda di sampingnya, mengenakan baju koko putih. Senyum tipisnya penuh doa. "Kau terlihat seperti ibumu saat muda dulu," katanya dengan suara lirih. Air mata Indah hampir jatuh, namun ia menahannya. "Doakan aku, Yah. Aku ingin jadi istri yang baik, anak yang tidak lupa pada ayahnya, dan hamba yang tidak jauh dari Allah." Ketika akad dimulai, semua mata tertuju pada Nizar. Dengan suara tegas dan mantap, ia mengucapkan ijab kabul. Suasana hening sejenak, lalu diikuti takbir dan doa. Indah menunduk, air matanya menetes deras, sujud syukur dalam hati. Ia kini sah menjadi istri dari lelaki yang dulu hanya ia kenal sebagai bos di negeri asing. Namun kebahagiaan itu tidak lepas dari ujian. Di luar aula, Rasya dan kelompoknya berbisik-bisik. Wajah mereka penuh kebencian. "Lihatlah, gadis kampung itu sekarang jadi nyonya besar. Semua ini tidak adil," geram salah satu dari mereka. Rasya menggertakkan gigi. "Tenang, aku punya bukti. Kita lihat apakah mereka masih bisa tersenyum setelah ini." Mereka menyusun rencana untuk mengungkap laporan palsu yang mereka buat sendiri, mencoba menjatuhkan Indah di hari bahagianya. Tapi Allah selalu punya cara membongkar keburukan. Beberapa jam setelah akad, ketika resepsi berlangsung, seorang auditor perusahaan yang selama ini diam-diam menyelidiki keuangan masuk membawa map tebal. Ia menghampiri Nizar dengan wajah serius. "Tuan, kami menemukan bukti kuat adanya korupsi besar yang dilakukan oleh beberapa karyawan lama." Nizar membuka map itu, matanya menyipit. Nama-nama yang tercantum jelas, termasuk Rasya dan kelompoknya. Saat itu juga, wajah-wajah mereka pucat. Ibunda Nizar yang mendengar laporan itu menatap tajam, suaranya lantang. "Orang-orang seperti kalian tidak pantas berada di perusahaan ini. Keluar, sebelum kalian menyeret nama baik keluarga kami lebih dalam lagi." Rasya mencoba membela diri, tetapi semua bukti terlalu jelas. Satu persatu mereka digiring keluar dengan rasa malu, menjadi tontonan para tamu yang hadir. Indah yang mendengar kabar itu hanya menunduk, hatinya bergetar. Ia tidak merasa bangga, justru bersyukur. "Ya Allah," bisiknya, "Kau tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah di hadapan semua orang." Malam itu, pernikahan Indah dan Nizar berjalan dengan hikmat. Tidak ada lagi bisik-bisik iri hati. Semua tamu memberi doa, semua mata memandang Indah dengan kagum. Di sudut ruangan, ayah Indah menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah membuktikan, Nak. Kesabaranmu tak sia-sia. Kau bukan hanya jadi kebanggaan ayah, tapi juga bukti bahwa Allah selalu menepati janjinya untuk hamba yang ikhlas." Indah menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Senyumnya bercampur air mata. Kini, kehidupannya benar-benar berubah. Dari seorang gadis sederhana di Semarang, ia menjadi istri dari pria yang menghargainya, menantu dari keluarga terpandang, dan sosok yang terhormat karena keteguhan hatinya. Namun Indah tahu, pernikahan bukan akhir dari perjalanan. Justru inilah awal dari cerita baru, dengan cinta, doa, dan tanggung jawab yang lebih besar. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti bab baru dalam hidup Indah. Ia bangun pagi di rumah megah keluarga Nizar, namun tetap membawa kebiasaan lamanya. Menyiapkan sarapan sederhana, memastikan rumah rapi, dan selalu menyapa ayahnya dengan senyum lembut. Ibunda Nizar yang awalnya dingin kini mulai melembut. Setiap kali melihat Indah memperhatikan ayahnya dengan penuh kasih, hatinya tergerak. "Kau benar-benar berbeda dari yang kubayangkan," katanya suatu sore. Indah hanya menunduk, menjawab dengan suara pelan, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu." Nizar sendiri semakin menunjukkan perhatiannya. Meski sibuk mengurus perusahaan, ia selalu menyempatkan waktu untuk makan bersama Indah dan ayahnya. Malam-malam mereka diisi dengan percakapan ringan di taman rumah, membicarakan masa depan, dan sesekali mengenang masa lalu. Dalam tatapan mata Nizar, Indah merasakan ketulusan yang membuat hatinya semakin mantap. Namun kehidupan rumah tangga tidak selalu mulus. Sisa-sisa karyawan yang dipecat karena korupsi mencoba menyebarkan fitnah di luar, menyebut bahwa Indah hanyalah perempuan beruntung yang naik derajat karena memikat hati Nizar. Gosip itu sampai ke telinga Indah. Suatu malam, Indah termenung di balkon rumah, wajahnya muram. Nizar mendekat dan duduk di sampingnya.
Kau mendengar kabar itu? Tanyanya tenang. Indah mengangguk pelan. Aku tidak peduli mereka bicara apa, tapi hatiku sakit, karena nama baikmu ikut disebut. Nizar menatapnya lembut. Indah, orang boleh berkata apa saja. Tapi yang terpenting adalah kebenaran yang kita jalani. Kau istriku, kau bukan naik karena keberuntungan, tapi karena kerja kerasmu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Air mata Indah menetes, bukan karena sedih, melainkan haru. Kata-kata itu membuatnya merasa lebih kuat. Ia tahu, selama Nizar ada di sisinya, ia tidak akan runtuh oleh omongan manusia. Hari-hari berikutnya, Indah perlahan ikut mendampingi Nizar di perusahaan. Ia tidak lagi hanya sebagai kepala karyawan, tetapi juga sebagai istri pemilik perusahaan. Banyak yang mulai segan, bahkan kagum, melihat bagaimana Indah tetap rendah hati meski posisinya kini begitu tinggi. Ayah Indah pun semakin sehat. Udara gurun yang kering dan perawatan yang baik membuat kesehatannya membaik. Ia sering tersenyum sambil melihat Indah dan Nizar dari teras rumah. Doa ayah sudah terkabul, bisiknya lirih. Di malam yang hening, Indah menatap langit penuh bintang. Ia teringat jalan panjang dari Semarang, doa-doa yang ia panjatkan, hingga akhirnya Allah membawanya ke titik ini. Hatinya berbisik, inilah awal kehidupan baruku. Semoga aku bisa menjaganya dengan sebaik mungkin. Namun, jauh di luar sana, Rasya dan mantan karyawan lain yang terbuang belum sepenuhnya diam. Mereka masih menyimpan dendam, menunggu celah untuk kembali membalas. Indah tidak tahu bahwa kebahagiaan rumah tangganya akan kembali diuji dengan cara yang lebih berat. Matahari terbit perlahan di atas gurun, menyinari halaman rumah besar keluarga Nizar. Indah memulai paginya seperti biasa. Menyiapkan teh hangat untuk ayahnya, memastikan semuanya tertata, lalu duduk di beranda sambil menulis catatan kecil tentang pekerjaan. Meski kini ia istri seorang pemilik perusahaan besar, ia tak pernah melupakan kerendahan hati. Namun, di balik ketenangan itu, awan gelap sedang berkumpul. Rasya dan beberapa karyawan lama yang dipecat masih menyimpan dendam. Mereka merasa harga diri mereka diinjak, dan mereka tidak bisa menerima bahwa gadis sederhana seperti Indah kini hidup mulia. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang berbahaya, menyebarkan fitnah dan mengacaukan bisnis Nizar dari luar. Suatu siang, ketika Indah menemani Nizar di kantor, kabar mengejutkan datang. Beberapa klien besar tiba-tiba membatalkan kontrak. Mereka mendapat kabar miring bahwa perusahaan Nizar terlibat dalam manipulasi data keuangan. Berita itu menyebar cepat, menimbulkan keraguan. Nizar menatap laporan di tangannya dengan rahang mengeras. Ini ulah orang-orang yang dulu kita pecat, katanya dengan nada dingin. Indah hanya bisa menunduk, hatinya cemas. Ia tahu, fitnah bisa lebih menyakitkan daripada luka nyata. Malamnya, Ibunda Nizar memanggil Indah ke ruang tamu. Wajahnya serius. Kau sekarang bagian dari keluarga ini. Jika kau lemah, orang akan menginjak kita semua. Aku ingin kau buktikan sekali lagi, seperti dulu saat proyek besar. Bantu Nizar membersihkan nama baik perusahaan ini. Indah mengangguk dengan mantap. Saya akan lakukan yang terbaik, Bu. Demi suami saya, demi keluarga ini, dan demi kebenaran. Beberapa hari kemudian, Indah mulai mengumpulkan data. Ia turun langsung ke bagian administrasi, memeriksa arsip, dan menyusun laporan pembanding. Ia juga menemui klien satu persatu, menjelaskan dengan tenang bahwa semua tuduhan hanyalah fitnah. Perlahan, beberapa klien mulai percaya kembali, terutama karena mereka melihat integritas Indah sejak awal bekerja. Di tengah usaha itu, Rasya dan kelompoknya semakin terdesak. Bukti-bukti menunjukkan bahwa merekalah yang menyebarkan kabar bohong dengan menyuap orang dalam. Nizar mengambil langkah tegas. Ia melaporkan semuanya ke pihak berwenang, dan satu persatu mereka ditangkap. Saat berita itu tersebar, nama Indah justru semakin harum. Banyak orang melihatnya bukan hanya sebagai istri Nizar, tetapi sebagai wanita tangguh yang mampu menjaga kehormatan keluarga dan perusahaan. Malam itu, di teras rumah, ayah Indah menatap putrinya dengan mata berbinar. Nak, kau sudah jauh melangkah. Dari rumah kecil kita di Semarang sampai ke negeri ini. Semua itu karena kesabaranmu. Ingatlah, jangan pernah sombong.
Semua ini karena Allah yang menuntun jalanmu. Indah menggenggam tangan ayahnya erat. Air matanya menetes, bukan karena lemah, tetapi karena rasa syukur yang dalam. Ia menatap Nizar yang berdiri di sampingnya, lalu berbisik dalam hati, ujian demi ujian datang, tapi bersama doa dan cinta, kami bisa melewatinya. Dan malam itu, bintang-bintang di langit seakan berkelip lebih terang, seolah ikut merestui perjalanan hidup mereka yang baru saja dimulai. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Kisah indah bukan hanya tentang seorang gadis yang berangkat jauh dari Semarang ke negeri Arab. Bukan sekadar tentang pernikahan dengan seorang pria terpandang. Tetapi kisah ini adalah cermin kehidupan. Bagaimana kesabaran, kerja keras, dan doa mampu membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Indah hanyalah gadis sederhana, tinggal di rumah kecil bersama ayah yang sakit-sakitan. Ia tidak punya kemewahan, tidak pula harta yang berlimpah. Yang ia miliki hanyalah doa seorang ayah, keteguhan hati, dan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Dengan modal itu, ia berani melangkah ke negeri asing, meninggalkan kenyamanan kecil demi sebuah harapan besar. Berapa banyak dari kita yang sering merasa kecil hati karena keadaan? Berapa kali kita menunduk, merasa tidak mampu, hanya karena dunia memandang kita sebelah mata? Kisah indah mengajarkan, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Karena ukuran keberhasilan bukan dari siapa kita lahir, tetapi bagaimana kita berjuang dengan jujur dan ikhlas. Di negeri asing, Indah diuji oleh tatapan sinis, cemoohan, bahkan kebencian. Ada orang-orang yang tidak suka kehadirannya, ada pula yang mencoba menjatuhkannya dengan fitnah. Namun ia memilih jalan yang mulia, diam dengan sabar, membalas dengan kerja keras, dan menaruh semua keluh kesahnya dalam doa. Ia tahu, manusia bisa menolak, tetapi Allah selalu mendengar. Dan benar, dari kesabaran itu lahirlah keberhasilan. Dari ketekunan itu datanglah penghormatan. Bahkan hati seorang ibu yang keras pun luluh melihat ketulusan Indah. Inilah bukti bahwa sikap baik dan kerja yang jujur akan berbicara lebih lantang daripada 1000 kata-kata. Sahabat, kisah ini juga mengingatkan kita tentang doa seorang orang tua. Restu ayah dan ibu adalah kunci yang tak ternilai. Indah tidak pernah lupa kepada ayahnya. Meski berada di puncak kebahagiaan, hatinya tetap terpaut pada lelaki tua yang sakit-sakitan di kampung halaman. Ia tidak rela melangkah tanpa restu sang ayah. Dan lihatlah, doa seorang ayah itu menjadi pelindung dalam setiap langkahnya, hingga Allah bukakan jalan kebahagiaan. Kita belajar pula, bahwa kebahagiaan bukan berarti bebas dari ujian. Bahkan setelah menikah, Indah masih diuji dengan fitnah dan iri hati. Tetapi justru disitulah letak kemuliaan. Ketika seseorang mampu melewati badai dengan kepala tegak, bukan dengan membalas dendam, melainkan dengan tetap berpegang pada kebenaran. Karena pada akhirnya, yang benar akan menang, dan yang salah akan jatuh dengan sendirinya. Sahabat, mari kita ambil inti dari kisah indah ini. Hidup adalah perjalanan penuh ujian. Ada saatnya kita diremehkan, ada kalanya kita disakiti. Namun jangan biarkan itu mematahkan semangat. Teruslah melangkah dengan doa, dengan kerja keras, dan dengan hati yang bersih. Karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan tidak akan pernah membiarkan kebaikan hambanya sia-sia. Mungkin saat ini kita masih berada di titik terendah. Mungkin kita merasa sendiri, atau merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah, jalan itu ada. Ketika kita sabar, ketika kita ikhlas, ketika kita tidak berhenti berdoa, maka Allah akan menuntun kita pada pintu yang tepat. Sama seperti Indah, yang berangkat hanya dengan doa dan keberanian, lalu pulang membawa kebahagiaan yang tak terduga. Sahabat Elva Story, mari kita jaga hati kita. Jangan pernah iri kepada kebahagiaan orang lain, karena kita tidak tahu seberapa berat ujian yang mereka lalui. Jangan pula menanam kebencian, karena kebencian hanya akan menjerumuskan diri kita sendiri. Belajarlah dari Indah, bahwa doa dan kesabaran lebih kuat dari segala tipu daya manusia. Akhirnya, mari kita yakini bersama, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia ketika ia dipersembahkan kepada Allah. Dan tidak ada jalan buntu bagi hamba yang selalu berharap kepadanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk selalu bersabar,
diberi hati yang lapang untuk tetap ikhlas, dan diberi keberanian untuk melangkah, meski langkah itu terasa berat. Karena di ujung kesabaran, ada hadiah yang indah dari Allah, yang tak bisa ditukar dengan apapun.